Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anak Agung Ayudea Kristalia Putri NIM 052, Raihan Nur Fitria NIM 060, Patricia Saroha NIM 092, Arisya Azhara Prawinda NIM 105, dan Dela Nur Fitri Hanifah NIM 106 akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika untuk menyelesaikan assignment problem. Latar belakang. Assignment problem yang biasa dibentuk dengan matriks berbobot merupakan salah satu masalah dalam dunia teknik informatika, di mana masalah ini merupakan masalah yang metode penyelesaiannya cukup kompleks. Assignment problem adalah suatu masalah mengenai pengaturan pada individu atau objek untuk melaksanakan tugas atau kegiatan, sehingga dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penugasan tersebut dapat diminimalkan. Keterbatasan manusia dalam memberikan solusi tanpa alat bantu merupakan salah satu kendala dalam mengoptimalkan solusi yang ada. Apalagi jika harus menganalisis dan memilih ratusan bahkan ribuan objek beban agar sesuai dengan kapasitas daya angkut media transportasi. Efisiensi dalam penggunaan waktu juga menjadi pertimbangan dalam mendapatkan solusi yang optimal. Permasalahan penugasan atau assignment kerap kali ditunjukkan pada permasalahan ekonomi, militer, sosial, dan lain-lain dengan sumber daya yang minim. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya ini. Hasil yang diinginkan mungkin ditujukan sebagai maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit, penjualan, dan kesejahteraan, atau minimisasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Beberapa algoritma sudah banyak digunakan untuk penyelesaian masalah penugasan. Salah satunya adalah algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan salah satu metode heuristik yang merupakan cabang dari algoritma evolusi, yaitu suatu teknik untuk memecahkan masalah-masalah optimasi yang rumit dengan menirukan proses evolusi makhluk hidup. Algoritma genetika bekerja dengan memanfaatkan operasi evolusi yang melibatkan proses seleksi di dalamnya dan operasi genetika yang melibatkan proses crossover dan mutasi. Algoritma genetika ini memiliki keunggulan dan telah terbukti mampu menyelesaikan masalah optimasi dengan baik, sehingga pada tugas akhir ini digunakan metode algoritma untuk menyelesaikan assignment problem. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma genetika dalam penyelesaian assignment problem. Yang kedua, bagaimana membuat program menggunakan algoritma genetika dalam penyelesaian assignment problem. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan program dalam penyelesaian assignment problem dengan menggunakan algoritma genetika. Tujuan 1. Menerapkan algoritma genetika dalam penyelesaian assignment problem. 2. Membuat program menggunakan algoritma genetika dalam penyelesaian assignment problem. 3. Mengimplementasikan program dalam penyelesaian assignment problem dengan algoritma genetika. Manfaat 1. Menambah wawasan pembaca tentang implementasi algoritma genetika dalam penyelesaian assignment problem pada kehidupan sehari-hari. 2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan belajar mata kuliah optimasi, khususnya materi algoritma genetika. Lalu selanjutnya ada data. Data yang digunakan dalam permasalahan ini adalah data jumlah mesin dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mesin pada suatu perusahaan. Nah, pada data tersebut ini terdapat 7 mesin dan 7 pekerjaan atau 7 job yang harus dikerjakan. Kita mengambil probabilitas crossover-nya sebesar 0,6, sedangkan probabilitas mutasinya sebesar 0,1. Lalu datanya dapat dilihat sesuai dengan pada slide. Jadi contohnya
pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 1 dengan nilainya dengan biaya sebesar 6. Lalu pekerjaan 2 dikerjakan oleh mesin 2 dengan biayanya sebesar 2. Begitu seterusnya. Lalu selanjutnya langkah pertama ini kita menyelesaikan secara manual. Iterasi satunya yaitu langkah-langkah yang pertama yaitu inisialisasi. Misalkan jumlah populasinya ini adalah 7, maka akan dibangkitkan 7 kromosom secara random seperti yang ada pada tabel slide. Nah, angka yang terdapat pada setiap kromosom ini melambangkan pekerjaan yang dikerjakan pada mesin yang nomornya sesuai dengan urutan angka itu pada kromosom tersebut. Contohnya pada kromosom V1, pekerjaan 1 akan dilakukan oleh mesin 1, pekerjaan 4 akan dilakukan oleh mesin 2, pekerjaan 6 akan dilakukan oleh mesin 3, dan seterusnya. Lalu yaitu ada langkah 2 evaluasi dan langkah 3 ada seleksi. Nah, pada evaluasi ini masing-masing kromosom dihitung nilai fitnessnya sesuai dengan fungsi tujuan. Maka didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut. Kromosom 1 nilai fitnessnya 0,038461538, V2, V3, dan seterusnya. Nilai fitnessnya dapat dilihat pada tabel. Lalu selanjutnya langkah 3 yaitu ada seleksi. Nah, seleksi ini digunakan untuk memilih calon induk. Pada langkah ini adalah seleksi rank. Lalu ada hasil pengurutan kromosom berdasarkan nilai fitnessnya dapat dilihat pada tabel. Jadi kromosom ini diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang paling kecilnya yaitu ada kromosom V5 dan yang paling besar yaitu ada kromosom V4 dengan nilai fitnessnya sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Lalu selanjutnya yaitu menghitung nilai fitness relatif dan kumulatifnya. Nilai fitnessnya ini didapatkan dengan menggunakan rumus fit K sama dengan 1 per total cost, sehingga dapatkan hasil fitness relatif dan kumulatifnya sebagai berikut yang ada pada slide. Selanjutnya kita akan menentukan calon induk crossover. Di sini kita menentukan calon induk crossover dengan membangkitkan nilai random sebanyak jumlah kromosom atau sebanyak populasinya. Kemudian kita akan memilih 4 induk. 4 induk karena probabilitas crossover kita 0,6 dikali dengan banyaknya kromosom atau jumlah populasi kita ini ada 7. Jadi 0,6 dikali 7 itu sama dengan 4,2, maka kita bulatkan ke bawah, kita akan memilih 4. Di tabel ini terlihat fitness kumulatif yang kita sudah cari di slide sebelumnya. Kemudian telah dibangkitkan hasil random atau nilai random. Di sini kita mendapatkan calon induk V3, V7, V1, V7, V4, V6, V5. Kemudian tadi karena probabilitas crossover-nya 0,6, kita akan memilih 4 induk untuk melakukan crossover. Di sini kita lihat ya nilai randomnya kurang dari 0,6, yaitu di sini kita dapatkan V3, V7, V7, dan V5. Selanjutnya adalah proses crossover. Proses crossover yang kita gunakan adalah order crossover. Dilihat pada tabel yang ada di slide ini, kita pertama akan melakukan crossover pada induk V3 dan V7 yang menghasilkan anak 1. Di sini kita memilih secara random satu bagian dari V3, yaitu kita memilihnya 6, 5, 2, dan 7. Kemudian bagian itu kita copy atau kita salin ke anaknya di tempat yang sama, 6, 5, 2, 7. Nah, kemudian
spasi-spasi yang masih kosong pada anak akan kita isi dengan angka-angka yang belum ada pada anak berurutan sesuai dengan urutan yang ada pada V7. Maka kita lihat bahwa 4 ini ada di urutan yang paling awal di V7, maka 4 kita letakkan di spasi kosong pertama, kemudian 3 kita letakkan di spasi kosong yang kedua pada anak 1, kemudian 1 kita letakkan di spasi kosong yang terakhir pada anak 1. Ini adalah satu proses crossover. Kita akan melakukan proses crossover ini sebanyak 4 kali karena tadi induk yang kita gunakan ada 4, jadi kita lakukan hal yang sama pada V7, V3 dan menghasilkan anak 2, V7, V5 menghasilkan anak 3, dan V5, V7 menghasilkan anak 4. Pada V7, V3 kita memilih bagian randomnya itu 6, 5, kemudian pada V7, V5 kita memilih bagian randomnya 5, 4, 3, dan pada V5, V7 kita memilih bagian randomnya 2, 4. Setelah melakukan crossover, langkah selanjutnya adalah mutasi. Mutasi yang digunakan pada proses ini adalah heuristic mutation. Diketahui bahwa probabilitas mutasi yang kita gunakan adalah 0,1. Maka kromosom yang bermutasi ada 1 kromosom. Jadi kita pilih secara random kromosom yang ingin kita mutasi. Di sini kita pilih V5. Jadi V5 ini di sini sebagai induk pada proses mutasi ini. Kemudian kita ambil section random pada kromosom V5 ini. Yang kita ambil itu adalah 7, 1, dan 4. Kemudian 7, 1, dan 4 ini kita tukar-tukar posisinya atau kita acak sampai tidak ada kemungkinan lain. Namun selain 714, posisi angka-angka lain ini tetap. Kemudian kita hitung evaluasi setiap kemungkinan tadi dan hasil evaluasi yang paling kecil akan menjadi anaknya. Jadi di sini hasil evaluasi yang paling kecil itu 37. Jadi dia merupakan hasil yang terbaik. Oleh karena itu 5, 1, 6, 7, 2, 4, 3 menjadi anak dari proses mutasi ini. Selanjutnya, karena tadi pada proses crossover telah menghasilkan 4 anak, dan pada proses mutasi telah menghasilkan 1 anak, kita gabungkan anak dari proses crossover dan mutasi, kemudian kita melakukan evaluasi anak dengan menghitung nilai fitness pada setiap anak. Dan hasilnya bisa dilihat pada tabel 4.10 di sini. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8. Langkah ke-8 merupakan pembentukan populasi baru. Populasi baru diperoleh dari populasi awal digabungkan dengan anak yang telah didapatkan. Pada populasi awal kita mempunyai V1 hingga V7. Kemudian anak 1 sampai anak ke-5 diasumsikan sebagai V8 hingga V12. Bisa dilihat di layar, kami juga telah mendapatkan nilai fitness dari V1 hingga V12. Setelah mendapatkan nilai fitnessnya, kromosom diurutkan berdasarkan nilai fitness dari yang terendah hingga yang terbesar. Karena jumlah populasi awalnya sebanyak 7 kromosom, maka hanya diambil 7 kromosom teratas saja, yaitu V4, V1, V2, V6, V10, V7, dan V8. Setelah itu V4 menjadi V1 star, V1 menjadi V2 star, seterusnya seperti pada di layar hingga V8 menjadi V7 star. Langkah selanjutnya itu langkah ke-9, menguji populasi baru.
Karena maksimal gainnya sama dengan 2 dan baru terbentuk satu iterasi, maka dilakukan iterasi kedua. Ini merupakan output program satu iterasi menggunakan tahapan-tahapan yang telah kami bahas sebelumnya. Ketika kami running programnya, maka output yang pertama kali muncul yaitu banyaknya iterasi. Kemudian kami inputkan satu, outputnya bisa dilihat pada layar. Ada data, urutan job tiap kromosom, total cost kromosom. Pada data, kami telah menginputkan datanya pada programnya. Dan urutan job tiap kromosom lalu diperoleh total cost kromosomnya dari kromosom 1 hingga kromosom 7 seperti pada layar. Kemudian output selanjutnya yaitu ada fitness kromosom 1 hingga kromosom 7. Kemudian fitnessnya diurutkan dan mendapatkan fitness baru. Lalu diperoleh fitness relatif dan fitness kumulatifnya. Dan didapatkan calon induk dari crossover. Selanjutnya adalah akan ditampilkan proses crossover-nya, di mana total induknya ada 4, dan untuk induk ke-1 yaitu kromosom 3 akan dikawinkan dengan induk kedua yaitu kromosom 4, dan induk ketiga yaitu kromosom 3 dan induk keempat kromosom 2 masing-masing akan dikawinkan, dan setiap perkawinan akan menghasilkan 2 anak. Di mana untuk order sendiri kita memilih suatu lokus dari terserah secara random. Nah, di sini diambil 132 secara random, dan kemudian dari 132 untuk anak pertama akan tetap urutannya sesuai induk yang pertama. Kemudian untuk urutan yang lainnya akan disesuaikan dengan urutan dari induk kedua. Begitupun untuk anak yang kedua sebaliknya. Kemudian selanjutnya akan dicari cost dari setiap anak hasil crossover-nya, dan didapatkan bahwa anak pertama cost-nya adalah 33, anak kedua 34, anak ketiga 36, dan anak keempat 28. Kemudian selanjutnya adalah mencari calon induk mutasi, di mana untuk laju mutasinya sendiri kita adalah 0,01, sehingga yang lolos dan menjadi induk mutasi adalah kromosom ketiga, yaitu dengan hasil randomnya 0,0002. Maka total induknya ada 1, dan kita menggunakan mutasi heuristik di sini. Pertama kita cari secara random angka-angka dari induknya, kemudian kita lakukan pertukaran dengan kemungkinan yang ada, maka didapatkan bahwa ada 5 calon anak, kemudian dicari cost atau ongkos dari masing-masing calon anak mutasinya tersebut, dan kemudian diambillah anak mutasi yang costnya paling kecil. Maka didapatkan bahwa anak kelima adalah 2, 5, 6, 3, 1, 4, 7 dengan costnya adalah 30. Kemudian kita gabungkan populasi awal dengan anak hasil crossover dan mutasinya, maka kita dapatkan 12 kromosom. Kemudian dari 12 itu kita urutkan berdasarkan costnya dari yang paling kecil dan terbesar sesuai fungsi tujuannya. Kemudian kita ambil populasi baru, di mana dari hasil yang urutan tadi kita ambil 7 kromosom sesuai jumlah kromosom awal. Maka didapatkan bahwa solusi terbaiknya adalah 17146325 dengan cost 22, di mana dia adalah kromosom dengan cost yang paling kecil. Kemudian selanjutnya adalah output untuk 10, 100, dan 1000. Di sini tidak ditampilkan tahapannya, tapi akan ditampilkan langsung solusi terbaiknya. Dan di sini kita inputkan banyaknya iterasi dan laju crossover atau probabilitas, kemudian laju mutasinya juga, dan akan kita tampilkan data awalnya juga. Dimana untuk yang 10 iterasi, solusi terbaiknya adalah pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 2, pekerjaan
2 dikerjakan oleh mesin 1, pekerjaan 3 dikerjakan oleh mesin 4, pekerjaan 4 dikerjakan oleh mesin 7, pekerjaan 5 dikerjakan oleh mesin 5, pekerjaan 6 dikerjakan oleh mesin 3, dan pekerjaan 7 dikerjakan oleh mesin 6 dengan kos 17. Kemudian untuk yang 100 iterasi, pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 5, pekerjaan 2 dikerjakan oleh mesin 3, pekerjaan 3 dikerjakan oleh mesin 6, pekerjaan 4 dikerjakan oleh mesin 4, pekerjaan 5 dikerjakan oleh mesin 1, pekerjaan 6 dikerjakan oleh mesin 7, dan pekerjaan 7 dikerjakan oleh mesin 2 dengan kosnya adalah 19. Kemudian yang 1000 iterasi, kita dapatkan pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 2, pekerjaan 2 dikerjakan oleh mesin 1, pekerjaan 3 dikerjakan oleh mesin 5, pekerjaan 4 dikerjakan oleh mesin 3, pekerjaan 5 dikerjakan oleh mesin 6, pekerjaan 6 dikerjakan oleh mesin 7, dan pekerjaan 7 dikerjakan oleh mesin 4 dengan total kosnya adalah 14. Maka bisa dilihat bahwa dengan 1000 iterasi hasilnya yang didapatkan akan lebih baik. Kemudian kesimpulan, jadi berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyelesaian assignment problem dengan algoritma genetika dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut, yaitu kita membangkitkan populasi awal secara random, kemudian menghitung nilai fitness populasi yang telah dibangkitkan, terus kita melakukan seleksi untuk menentukan calon induk untuk crossover dengan mempertimbangkan probabilitas crossover, yaitu dengan seleksi rank. Kemudian kita crossover antar individu yang menghasilkan anak dengan metode order crossover. Kemudian melakukan mutasi dengan mempertimbangkan probabilitas mutasi dan menghasilkan anak baru dengan metode heuristic mutation. Kemudian kita menggabungkan anak hasil crossover dan hasil mutasi, menghitung nilai fitness setiap anak. Dan kemudian kita pembentukan populasi baru dengan cara penggabungan antara populasi yang lama dengan anak hasil dari crossover dan mutasi, lalu dipilih kromosom sejumlah ukuran populasi. Kemudian kita cek apakah sudah memenuhi syarat iterasi, jika belum, maka kita kembali ke tahap evaluasi. Kemudian yang kedua, implementasi program untuk menyelesaikan assignment problem menggunakan algoritma genetika dapat dibentuk dengan mengubah setiap langkah dalam algoritma menjadi bahasa pemrograman C++ dengan bantuan software Borland C++. Program ditulis secara urut sesuai langkah dalam algoritma genetika, dimulai dengan pembacaan data dan inisialisasi parameter, dilanjutkan dengan membangkitkan populasi awal, lalu menghitung nilai fungsi tujuan, kembali melakukan proses evaluasi, crossover, mutasi, dan membentuk populasi baru. Proses ini diulang hingga mencapai syarat iterasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, penyelesaian assignment problem yang diperoleh dengan menggunakan program C++ yang dibentuk adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang 10 iterasi, diperoleh 2147536 dengan nilai fitnessnya 17, artinya pekerjaan 1 akan dilakukan dengan mesin 2, pekerjaan 2 akan dilakukan dengan mesin 1, pekerjaan 3 akan dilakukan dengan mesin 4, pekerjaan 4 akan dilakukan dengan mesin 7, pekerjaan 5 akan dilakukan dengan mesin 5, pekerjaan 6 akan dilakukan dengan mesin 3, pekerjaan 7 akan dilakukan dengan mesin 6. Kemudian untuk yang 100 iterasi, 5364172, di mana nilai fitnessnya adalah 19, artinya pekerjaan 1 akan dilakukan dengan mesin 5, pekerjaan 2 akan dilakukan dengan mesin 3, pekerjaan 3 akan dilakukan dengan mesin 6, pekerjaan 4 akan dilakukan dengan mesin 4, pekerjaan 5 akan dilakukan dengan mesin 1, pekerjaan 6 akan dilakukan dengan mesin 7, pekerjaan 7 akan dilakukan dengan mesin 2. Kemudian yang terakhir, yang 1000 iterasi, 2153674 dengan nilai fitness 14, artinya pekerjaan 1 akan dilakukan dengan mesin 2, pekerjaan 2 akan dilakukan dengan mesin 1, pekerjaan 3 akan dilakukan dengan mesin 5, pekerjaan 4 akan dilakukan dengan mesin 3, pekerjaan 5 akan dilakukan dengan mesin 6, dan pekerjaan 6 akan dilakukan dengan mesin 7, dan pekerjaan 7 akan dilakukan dengan mesin 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Jadi pertama-tama di sini ada inisialisasi atau pendefinisian dari variabel yang akan digunakan di program. Kemudian di sini ada fungsi random untuk merandom populasi awal
dimana randomannya adalah dari 0 sampai 1. Kemudian dari hasil randomannya tersebut kita masuk ke fungsi permutasi, yaitu untuk mendapatkan nilai integer dari masing-masing nilai integer permutasi untuk populasi awalnya. Jadi bila yang terbesar mendapatkan nilai 1 dan seterusnya secara urut. Kemudian ada fungsi evaluasi, yaitu untuk menghitung fungsi tujuan atau bobot atau ongkos dari masing-masing populasi. Kemudian di sini ada fungsi utama, di mana randomize di sini adalah untuk jadi setiap kali kita merun program atau kita running program akan selalu mendapatkan populasi awal yang berbeda-beda. Jadi hasil randomnya selalu beda. Lalu di sini ada fungsi untuk membuka dan membaca data dari file txt atau notepad-nya yang sudah dibuat. Di sini docty.open, di mana data optim adalah data kita. Kemudian di sini kita men-cout banyaknya iterasi yang diinginkan. Kemudian di sini kita melakukan pembacaan data dan menyimpan data. Kemudian di sini kita akan merandom sesuai yang tadi awal, di mana CRO ini adalah kromosom sesuai namanya, random menggunakan fungsi memanggil fungsi random tadi. Kemudian kita urutan job tiap kromosom di sini maksudnya adalah permutasinya. Jadi kita akan memanggil fungsi permutasi tadi. Kemudian di sini kita langsung evaluasi setiap datanya, setiap populasinya. Kemudian di sini kita menggunakan do while untuk sehingga ketika sudah mencapai batas maksimal iterasinya maka program akan berhenti. Di sini pertama-tama kita menghitung fitness dari kromosomnya, di mana fitnessnya adalah 1, di mana A di sini tadi didefinisikan A sama dengan 1. Maka di sini fitnessnya adalah 1 dibagi dengan total cost-nya. Kemudian di sini ini adalah untuk pengindeksan. Kemudian kita urutkan indeks dan kromosomnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat fitness yang baru, di mana untuk seleksi rank sendiri kita setelah diurutkan maka yang mendapatkan ranking pertama akan mendapatkan nilai cost yang paling besar, yaitu 7, karena kita ada 7 kromosom. Kemudian dari fitness baru tadi kita hitung fitness relatif, di mana fitness relatif adalah fitness yang baru dibagi dengan total fitness keseluruhan. Di mana total fitnessnya di sini untuk kasus kita adalah 28. Kemudian kita hitung fitness kumulatifnya, yaitu di mana kita menghitung fitness saat ini dengan fitness yang sebelumnya. Kemudian di sini adalah hasil crossover. Kita mencari induk crossovernya, di mana di sini sesuai dengan laju crossovernya, di mana kita lihat jika dia kurang dari fitness kumulatif yang pertama, maka dia akan menjadi calon induknya akan menjadi crossover di mana kromosom yang pertama sesuai indeksnya tadi. Di sini adalah indeks dari kromosom yang telah diurutkan tadi. Kemudian selanjutnya seperti itu dengan range yang sudah ada dari fitness kumulatifnya. Kemudian setelah kita mendapatkan calon induknya, kita mendapatkan induknya melalui jika dia kurang dari laju crossovernya, maka akan disimpan sebagai induk. Kemudian di sini karena jika kita mendapatkan induk ganjil atau gasal, maka induk yang terakhir kita abaikan, sehingga di sini P min di mana nanti untuk yang terakhir kita tidak akan terbaca atau dia akan diabaikan.
Kemudian di sini adalah untuk proses crossover-nya, di mana order crossover di sini kita mengambil kembali urutan job. Di sini adalah hasil populasi awal hasil permutasi tadi. Kemudian karena setiap perkawinan menghasilkan 2 anak, jadi di sini kita ada induk key. Berarti kalau ketika kita masukkan, karena key awalnya adalah 0, key 1, berarti ini adalah 1, dan kemudian ini adalah induk kedua. Jadi di sini juga kita untuk pilih di sini, maksudnya pilih di sini adalah untuk randoman 3 angka random yang akan kita cari, kemudian angkanya akan tetap sesuai letaknya tersebut. Kemudian angka yang lain akan kita urutkan sesuai dengan induk yang dikawinkan. Di sini kita random, kemudian di sini isi pilih adalah kita mengambil kembali urutannya dia dari yang pilihan ini. Kemudian selanjutnya di sini jika dia tidak sama dengan, berarti kan kita akan menukar, di mana di sini adalah proses kita akan menukar si populasi lain selain hasil randoman tadi, selain si isi pilih 1, 2, dan 3-nya. Di sini adalah untuk anak pertama. Jadi untuk anak pertama di mana letak randoman tadi tetap dan yang lain mengikuti urutan dari induk yang selanjutnya. Kemudian untuk anak yang kedua juga begitu. Di sini untuk anak yang kedua di mana dia mengikuti letak dari hasil randoman tadi dan yang lainnya mengikuti dari induk sebelumnya, induk yang pertama. Kemudian di sini kita see out, kita print atau kita cetak hasil dari anaknya, dan di sini kita menghitung kembali, kita memanggil kembali fungsi evaluasinya untuk anak crossover-nya. Kemudian kita ke mutasi, di mana untuk mutasi sendiri juga kita pertama cari, kita random, kita panggil lagi fungsi randomnya. Kemudian kita lihat sesuai range fitness kumulatifnya. Kemudian jika dia kurang dari laju mutasinya maka akan di-print sebagai induk. Nah, kemudian jika karena kita laju mutasinya adalah 0,01 sehingga sebenarnya sulit dicari, maka di sini kita akan mengulang kembali di mana jika total induknya adalah 0, maka kita kembali ke coba, di mana coba ini adalah dari awal lagi. Kita akan merandom kembali untuk mencari calon induk mutasi, dan kemudian kita akan kembali ke induk mutasi sampai dia R-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk anak mutasinya hampir sama, kurang lebih seperti dengan yang crossover. Jadi untuk yang tidak sama dengan ini, nilai dia akan tetap, untuk yang tidak sama dengan dia akan ditukar, dan di mana yang di random itu nilainya akan tetap. Kemudian di sini karena mutasi ini setelah kita cari kemungkinan dari setiap calon anak, kemudian dari calon anak itu kita lihat nilai fungsi tujuannya. Dan di sini untuk calon anaknya kita cari nilai fungsi tujuannya. Di sini nilai fungsi tujuannya, di sini kita panggil kembali fungsi evaluasi tadi. Kemudian dari hasil itu kita bandingkan nilainya, dan yang paling minimal akan menjadi anak mutasinya tersebut atau anak ke-5. Kemudian setelah itu kita menggabungkan populasi awal dan populasi anak di sini, kemudian menggabungkan populasi, kemudian kita akan mengurutkan cost-nya dan indeksnya atau kromosomnya tadi. Kemudian di sini kita akan menampilkan dari
hasil urutannya tersebut, kemudian kita ambil populasi baru, yaitu 7 terbaik dari hasil urutan tadi sesuai iterasi awal. Kemudian di sini adalah while-nya, syarat while-nya, di mana jika maksimal iterasinya itu udah sama dengan iterasi, maka dia akan berhenti. Kemudian di sini kita akan cetak solusi terbaik, di mana solusi terbaik adalah yang urutannya pertama. Makanya di sini indeksnya adalah indeks yang pertama. Jika di run, ini merupakan yang jika kita tampilkan langkah-langkahnya, maka akan muncul seperti ini. Dimana misalkan kita banyak iterasinya 1, maka akan muncul langkah-langkahnya. Dan untuk yang tidak ditampilkan langkah-langkahnya, dimana di sini misalkan 10 iterasi, kemudian probabilitas crossover-nya 0,6, mutasinya 0,01, maka akan muncul solusinya saja seperti ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.